Selamat pagi, perkenalkan, saya Sintaria Kusumaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nomor peserta PPG 2015035 29023, NIM 2321363098. Saat ini saya mengajar di SMP Kristen YSKI Semarang. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 materi teks cerita fantasi, yaitu menganalisis struktur teks cerita fantasi. Siap. Memberi salam. Selamat pagi, silahkan duduk. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Yang pimpin doa hari ini siapa? Matthew, silakan Matthew. Mari nak, kita berdoa dulu. Baik teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Tuhan, kami ingin mulai pelajaran, kita yang kau berkati kami ingin mulai pelajaran pada hari ini, kita yang kau berkati dari awal hingga akhir, bersama dengan mata. Amin. Amin. Terima kasih Matthew. Baik nak, Bu Sinta mau cek dari kehadiran kalian, kelengkapan kalian. Masih adakah yang ada sampah tuh nak di belakang, di bawah? Bisa diambil. Cek kerapian dari kalian, baju kalian yang masih keluar. Adakah? Bu Sinta tunggu dulu. Nah, gimana Karin? Karin, aman ya Karin ya? Aman. Dah. Yes. Baik nak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi ya. Kemarin di minggu lalu Bu Sinta sudah memberikan informasi ya kan mengenai teks cerita fantasi, dan kalian sudah belajar mengenai apa coba? Teks cerita fantasi pada bagian unsur intrinsik. Masih ingat unsur intrinsik dari cerita fantasi? Apa lain? Ada tema. Alur. Ada latar. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang mau nih. Tokoh penokohan. Baik ya. Beri tepuk tangan untuk Valen. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis struktur teks cerita fantasi dalam bentuk lisan maupun tulisan ya. Kemudian seperti di sini nak, SDG di poin keempat yaitu pendidikan berkualitas. Diharapkan nanti kalian saat menganalisis dalam struktur teks cerita fantasi, kalian juga menjadikan perilaku yang baik ya nak ya, berkualitas sesuai dengan poin yang nomor 4 di era modern saat ini. Untuk melandasi dari pembelajaran hari ini ya, kita ambil dari Bu Sinta ambil dari Amsal 21 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama nak.
ayat ini ya mengajarkan kita apa? Ya, kebenaran. Ya, kita harus menjadi orang yang benar. Sesuai juga dengan kita akan menganalisis dari struktur teks cerita fantasi. Nanti kita akan kaitkan dengan profil pelajar Pancasila jujur saat kalian nanti melihat ya video pada media VR ini, ya kan? Nanti kalian beritahu ke teman-teman kalian video tersebut tentang apa. Kemudian adalah kreatif saat kalian nanti berdiskusi berkelompok bersama teman-teman kalian. Oke, baik. Selanjutnya siapkan gawai kalian, nak. Baik, silahkan pindai kode batang yang ada di depan. Silahkan bisa untuk mengisinya. Baik, pernahkah kalian membaca teks cerita fantasi? Pernah. Adakah yang tidak pernah ini? Coba, Bu Sinta tunggu dulu. Belum. Ada yang tidak bisa, nak? Ada dua. Ya, ada dua. Baik, selanjutnya hal menarik apakah yang kalian dapatkan? Tentunya setelah membaca dari teks cerita fantasi. Baik, cerita yang unik, teks khayalan, mengenali cerita karangan, dapat belajar mengenai apa ini? Teks fantasi. Khayal ya, imajinasi ya, karena teks fantasi imajinasi, cerita yang unik. Alurnya tidak terduga. Jadi lebih kreatif, melatih imajinasi. Baik, terima kasih sudah mengisi pemahaman kalian mengenai teks cerita fantasi. Selanjutnya, kita akan lihat video. Kita lihat bersama-sama, yuk nak. Kayak Matthew ya ini ya, atau malah Noel ini. Nah, bagaimana nak pas kalian melihat tadi?
Gimana? Dari video ini berarti mengajarkan kita apa, Nak? Harus berpikir apa, Nak? Berpikir positif ya. Harus berpikir positif. Ya kan? Setiap apapun ya jangan langsung tiba-tiba bagaimana. Loh, ya kan? Marah ya kan? Seperti video yang tadi. Ya, setiap kali kalau kalian amarah kalian ya kan, tentunya kalian bagaimana, Nak? Ya, apakah aku benar atau belum, ya kan? Kemudian dipikir. Jadilah silahkan berpikir positif. Bisa ya untuk melakukan itu semua? Bisa. Baik, nah selanjutnya kemarin Bu Sinta sudah memberikan materi di Siskai ya, Nak ya. Coba Bu Sinta buka dulu di Siskai. Sudahkah kalian membacanya? Sudah memberikan di kolom komentar? Sudah? Baik, di kolom komentar sekarang kita akan lihat bersama-sama komentar yang sudah kalian tulis ya. Di sini ada Immanuel. Apa ini? Mengetahui bahwa cerita fantasi terletak dalam bidang sastra. Kita bisa mengetahui bahwa cerita fantasi terletak dalam bidang sastra bagian ada strukturnya ini. Dia menuliskan struktur. Kemudian ini dari Floren. Ya, Floren ya ini ya. Oke. Cerita fantasi merupakan jenis cerita fiksi dengan disertai sesuatu yang apa, Floren? Bersifat khayalan. Selain itu, ciri-ciri fantasi yaitu tokoh, latar, berarti ini unsur intrinsiknya. Baik, ada struktur teksnya juga. Ya, karena hari ini kita akan menganalisis dari struktur teks yang ada. Baik, terima kasih Nak sudah menuliskan dari komentar. Ini ada Lois ya. Yang saya dapatkan setelah membaca adalah mengetahui ciri-ciri cerita. Baik, ini kalian sudah menuliskan. Ya, ada Keisha. Baik, sudah ya Keisha, lengkap ini. Oke, lengkap sekali. Baik, ada yang perlu ditanyakan terkait materi yang sudah Bu Sinta sampaikan? Kalau tidak, berarti giliran Bu Sinta yang bertanya. Ini loh, Bu Sinta bawa bola. Bolanya bola ajaib. Nanti kalau bola ini yang kalian dapatkan, berarti dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Dapat pertanyaan dari Bu Sinta. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Baik, kita berdiri dulu. Silahkan semua berdiri. Sambil bola ini bergilir, kita menyanyikan lagu apa, Nak? Balonku ada 5 ya. Baik ya. Siap? Sudah siap? Sudah. Nah, oke. Kita mulai ya. Ayo nyanyi dulu. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya, Marvin, silakan Marvin. Kevin, di sini ada 3 pertanyaan. Marvin mau pilih yang nomor berapa? Ini ada 1, 2, 3. Oke, Bu Sinta bacakan aja. Oke. Sebut dan jelaskan struktur teks cerita fantasi. Strukturnya apa saja? Teks cerita fantasi. Tema, alur, itu unsur intrinsik. orientasi, Ada orientasi, komplikasi, ada komplikasi, resolusi. Kemudian bagian orientasi bagaimana? menceritakan Apa? Ada tokohnya, itu berarti apa? pengenalan, Pengenalan. Lalu
Komplikasi puncak dari masalah. puncak yang masalahnya. Terakhir berarti resolusi yang apa? penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya silakan dibuka dulu siskai kalian. Ya, buka dulu di siskai kalian. Silakan kalian bisa melihat dari teks yang ada yang sudah Bu Sinta berikan dari struktur. Bisa kalian berdiskusi dengan teman kalian terkait struktur teks cerita fantasi. Silakan bisa dibuka dulu. Ya, strukturnya 3 ya. Baik, perhatikan teks yang kemarin Bu Sinta berikan, itu kan kalian sudah baca. Sudah baca belum? Sudah? Yakin sudah baca? Kalau teksnya sudah, ya kan? Jadi hari ini kita akan melihat beberapa bagian yang sesuai dengan teks yang sudah Bu Sinta berikan. Jadi kalian setiap kelompok nanti akan melihat menggunakan media VR. Jadi sebagai tambahan untuk kalian, kemarin sudah dalam bentuk tulisan, kemudian sekarang kita akan melihat, ya kan? Memperkuat dari teks yang ada. Itu ya. Baik, media VR-nya, alatnya sudah di kelompok kalian masing-masing ya nak ya. Untuk melihat videonya silahkan bisa pindai kode batang yang ada di depan dulu nak, silahkan. Kelompok 3 bisa memindai kode batang yang di depan. Kalau sudah, silakan bisa dipasangkan ke alat VR-nya. Silakan nanti bergilir ya nak ya. Setiap kelompok harus tahu. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi tentang apa yang kalian lihat di media VR tersebut. Kelompok 3. Yang sudah bisa berdiri, Matthew. Yuk, di sini. Kelompok 2, Matthew. Kelompok 3, Karis. Gimana? Ya. Apa yang dilihat? Dari kelompok 2 gimana kelompok 2? Apa yang dirasakan? Menyenangkan Bu. Kayak burung ini Bu. Kelompok 1? Seru ini. Kelompok 3? Menegangkan Bu. Itu adalah beberapa bagian ya nak ya, nanti bisa bergiliran bersama teman kalian. Kalau memang cukup, silakan bisa gantian dulu. Ya, gantian bisa ke Evelyn. Bisa. Apa yang dilihat ya, tangannya ikut merasakan tuh ya. Oh ya. Udah gantian? Siapa? Gimana kelompok 3? Ya, nah silakan bisa berdiskusi bersama kelompok kalian terkait apa yang tadi kalian lihat, tentang apa tadi? Ya, tentang apa Karin tadi kamu lihat apa? Tentang apa di kelompok 2? Oh, sesuatu yang menyenangkan. Pertama Apa? ada orang berdiri terus kayak pegang tongkat dan lewat ke tiba-tiba jatuh ada burung. Jadi dia nggak jadi jatuh tapi malah naik burung, diajak terbang sama burungnya. Diajak terbang, fantasi berarti. Di kelompok 3 gimana apa yang kalian lihat tadi? Bisa berdiskusi, bisa bercerita tentang apa yang dilihat. Verlin, gimana Verlin? Kalau kita melihat tadi karakter utamanya ada orang yang sedang berkuda, lalu dari belakang itu dikejar oleh sesosok raksasa. Nah, Ada raksasanya iya, tadi di situ. raksasa dikejar. Habis itu kudanya itu kayak mati, terus kita pun dipaksa untuk berlari ke hutan. Ke hutan. Di hutan kita ketangkap sama raksasanya terus dimakan. Oh, dimakan. Baik, fantasi ya nak ya.
Baik, selanjutnya perhatikan untuk yang di depan ya. Kita akan menganalisis dari struktur teks cerita fantasi, ya kan? Kalian sudah tahu dari struktur teks cerita fantasinya. Struktur yang pertama apa, Nak? Bagian orientasi, yang kedua komplikasi, ketiga resolusi ya. Nanti kalian bisa menganalisis dari strukturnya ya kan. Saat kalian tadi melihat di video VR tadi, kemudian kalian juga buat mengenai apa, Nak? Kalian mengerjakan di Canva ya kan. Jadi ada struktur ya kan, strukturnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, kemudian isi, bagian isi, bagian orientasinya, lalu bukti kutipan teksnya ya. Silakan masing-masing setiap kelompok ada laptop ya, sudah ada, silakan bisa untuk mengerjakan dari analisis yang ada, silakan. Teksnya yang kemarin Boleh izin ya. Orientasi, ini komplikasi, resolusi itu adalah bagian akhir. Baik, sudah selesai? Sudahkah? Berarti kita akan lakukan presentasi. Nah, kelompok berapa ini? Siap-siap ya. Bu Sinta putar ya, Nak ya. Bisa dilihat kelompok berapa. Mari. Kelompok berapakah ini? 3, 1, 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, beri tepuk tangan dulu, Nak. Beri semangat dulu. Kami dari kelas 7B dan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur teks cerita fantasi. Lanjut. Nah, ini anggota kelompok kita. Pertama ada Florence, terus ada Lois, terus ada Verlin Phoebe, terus ada Michael Karis, terus ada saya, Alex Saludung. Oke, pertama kita ke bagian orientasi, yaitu isinya adalah terjadi pertempuran antara Kupu Rama dan Wonbah. Kutipan teks, Kupu Rama sudah bersiap di gelanggang pertarungan. Ini adalah masalah harga diri. Dia keluarkan semua kekuatan. Belalai api sudah dibawa. Seluruh panglima dan pasukannya sudah membawa senjata masing-masing. Dari kejauhan terdengar dengung pasukan Wonbah. Mereka terbang dengan memanggul senjata andalan berupa duri runcing, sebuah senjata dengan kekuatan dahsyat. Untung pasukan Kupu Rama sudah mengenakan tameng klorofil untuk meredam senjata itu. Selanjutnya, komplikasi. Isi dari komplikasi. Pasukan Kupu Rama yang tersisa melarikan diri dengan penuh perjuangan, bertemu raksasa dan bersembunyi. Kutipan teks komplikasi. Pasukan Kupu Rama yang tersisa masih bersembunyi. Ketahuan musuh, mereka pun berlari. Kabur naik kereta kuda. Mereka ingin cepat-cepat pergi, namun kuda tak kunjung berjalan cepat. Segera mereka pecut kuda tersebut. Akhirnya kuda itu pun berlari. Tiba-tiba diserang musuh. Duar, meledak, kuda itu mati. Kereta hancur. Akhirnya mereka langgang lari. Tak disangka musuh berubah menjadi raksasa besar hadir di hadapan mereka. Rambut panjang, mata merah. Selanjutnya ada isi resolusi. Isinya, pasukan Kupu Rama berhasil menang. Kutipan dari teks resolusi, pasukan Kupu Rama berhasil memukul mundur Wonbah, babak belur dan kehabisan amunisi. Wonbah pun berkata, hari ini kami kalah, tapi tunggu saatnya kami balas dan habisi kalian semua. Kupu Rama dan pasukannya tidak memedulikan ancaman Wonbah. Pasukan Kupu Rama bersorak-sorai gembira telah berhasil menjaga dan tumpah darah mereka negeri tanam bunga. Sekian presentasi dari kelompok 3, ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Silakan berdiri, kelompok berapa? Sebutkan nama juga. Perkenalkan, nama saya Evelyn dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, menurut kalian semua apakah VR tadi membantu pemahaman kalian dalam menelaah teks cerita fantasi? Membantu karena bisa disajikan dalam bentuk visual 2D seolah-olah kita berada di dalam cerita tersebut. Oke,
Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, nak silahkan, tadi kalian sudah presentasi. Selanjutnya kalian merevisi dari hasil tadi ya nak ya, dari teman-teman kalian. Kemudian dari tanggapan dari Bu Sinta tadi, silahkan untuk revisi. Kemudian jangan lupa kalian kirimkan ke Siskai. Setiap kelompok ya kan, setiap anggota harus mengirimkan semua ya di Siskai. Baik, sebelum ke evaluasi ya, Bu Sinta mau mengingatkan kembali. Jadi struktur teks dari cerita fantasi apa saja nak? Ada orientasi, komplikasi, resolusi. Baik, sekarang ke evaluasi ya nak ya. Bisa untuk kalian pindai kode batang yang ada di depan sebentar. Silakan bisa join terlebih dahulu. Sudah bisa? Gabriel Timothy sudah, VV sudah, Brian, Evelyn, Tessa, Nasya, Marvin. Baik, sudah semua ya. Kelompok 1, cek, sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Sudah ya. Siapa ini? Oke, ada Evelyn, Verlin, dan Lois. Yo, beri tepuk tangan. Oke. Kendala apa yang kalian dapatkan dalam belajar hari ini? Bagaimana pesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Seru dan menyenangkan, mendapat ilmu baru, menarik, senang, bahagia, sangat memotivasi, luar biasa ya. Kemudian ada yang menginspirasi. Selanjutnya, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang struktur teks cerita fantasi, kemudian dapat mempelajari dan membedakan struktur teks cerita fantasi, mengetahui tentang materi teks cerita fantasi, menentukan struktur teks, kemudian dapat lebih memahami teks fantasi. Cerita fantasi merupakan jenis karya sastra, kemudian mengerti tentang teks cerita fantasi, ada strukturnya, kemudian ada struktur teks fantasi ya, ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, terima kasih untuk sudah menuliskan dari refleksi pembelajaran hari ini ya nak ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak ya, pembelajaran hari ini cukup. Kemudian kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu masih mengenai teks cerita fantasi, tetapi dari unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaannya. Jadi nanti kalian bisa membuka di Siska. Tentu saja. Setuju? Setuju. Nah, baik, silakan bisa dilanjutkan di pembelajaran berikutnya. Silakan teman-teman. Si kerohanian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah berikan kepada kami hari ini. Kami bisa menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kepandaian kepada kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik juga, dan juga dari Ibu Sinta yang akan mengajar kami di pelajaran bahasa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Flo. Siap. Bisa. Terima kasih Bu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.